Kedengeran kayak obat mujarab ya, tapi labu memang bagus untuk sistem imun, mata, rambut, dan jantung. Kalau kamu mengidap insomnia, labu juga bisa membantu loh. Buah besar berwarna jingga ini penuh dengan vitamin C yang berfungsi menguatkan sistem imun dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Labu sangat mirip dengan wortel, kaya akan karotenoid. Jadi, bagus untuk mata. Buah ini juga melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Coba amati deh, kalau kamu makan labu setiap hari selama sebulan, rambutmu akan lebih berkilau. Buah ini mengandung banyak mineral esensial yang lebih manjur dari semua masker rambut. Untuk orang yang terus gelisah di kasur karena sulit tidur, labu juga bisa menjadi solusi ampuh. Bukan buahnya, tapi bijinya. Biji labu mengandung asam amino yang disebut triptofan. Triptofan ini diubah menjadi serotonin atau hormon bahagia yang nantinya berubah menjadi melatonin atau hormon tidur. Penelitian menunjukkan makan beberapa biji almond setiap hari bisa membantu menurunkan berat badan. Kacang ini juga kaya akan vitamin E dan sangat berguna saat cuaca dingin karena membantu mencegah segala infeksi. Tapi perlu diingat, jangan berlebihan ya. Segenggam saja sudah lebih dari cukup kok. Maksimum 8-10 almond, oke? Kalau kebanyakan bisa menyebabkan keracunan. Wah, kamu sepertiku juga ya? Sudah bosan kena pilek dan flu musiman? Makan wortel saja. Seperti labu, wortel juga banyak mengandung vitamin A dan C. Kandungannya harus sesuai agar sistem imunmu tetap terjaga. Tapi buat kamu yang berkacamata, jangan harap kamu bisa melepasnya deh. Penglihatanmu tak akan seketika jadi normal dengan makan wortel kok. Itu cuma mitos. Meskipun sayuran ini tidak bisa meningkatkan penglihatanmu, antioksidan yang terkandung di dalamnya akan melindungi matamu dari cahaya yang mengancam. Kalau kamu suka pasta tapi sering menyesal setelah memakannya, gak masalah kok. Kandungan lemaknya kan cuma sedikit. Selain itu, pasta membuatmu kenyang lebih lama dan bisa mencegahmu makan snack. Agar aman, cek juga ya saus yang kamu gunakan. Pilih sausmu tidak mengandung mayones dan berupa gandum utuh. Ada banyak junk food yang bisa kamu makan tanpa merasa menyesal kok. Popcorn kaya serat, yang lagi-lagi membuatmu kenyang dan bagus untuk usus. Ini soal pencernaan loh ya. Snack nonton film favoritmu juga bisa kok membantu menghilangkan lemak. Ternyata popcorn rendah kalori. Dan yang lebih mengejutkan lagi, popcorn bisa ampuh meredakan stres. Hal apapun yang membuatmu ingin menjambak rambut sampai gundul adalah sel. Antioksidan di dalam popcorn membantu memperbaikinya. Tapi tetap, ngasih garam dan menteganya kira-kira dong. Jangan banyak-banyak. Buat rasanya agak hambar. Ada satu cara enak untuk menurunkan berat badan jika kamu penggemar makanan pedas. Gunakan saus pedas. Itu menambah rasa yang kamu suka dan membantu membatasi nafsu makanmu. Itu karena kapsaisin, senyawa kimia yang sebagian besar terkandung dalam saus pedas. Senyawa ini paling banyak terdapat dalam cabai. Kelebihannya bisa menurunkan level hormon lapar atau grelin di dalam tubuh, sekaligus meningkatkan level hormon yang bertugas menekan nafsu makan. Wow, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Rempah-rempah seperti jintan dan kunyit ternyata lebih menyehatkan loh. Kunyit punya zat antivirus yang ampuh dan membantu mengobati pembengkakan. Jintan juga bagus dalam melawan bakteri jahat dan menyehatkan jantung. Meski mengandung lemak jahat atau lemak jenuh, minyak kelapa mudah dicerna dan efektif menstabilkan level energi serta bobotmu. Produk ini membantu tubuh membakar lemak dan memberi otak energi cepat. Ditambah manfaatnya untuk rambut dan kulit. Oleskan sedikit pada wajah atau rambut dari akar sampai ujung, itu sangat melembabkan. M&M tidak termasuk makanan yang sehat, tapi warna birunya kelihatan unik. Pewarna makanan yang digunakan adalah Brilliant Blue G. Sebagian peneliti berpendapat, pewarna ini bisa mengurangi bahaya yang disebabkan oleh cedera tulang belakang. Jadi, fungsinya seperti mempercepat proses pemulihan. Mau sandwich selai kacang nggak? Ada kabar baik nih. 2 sendok makan selai kacang cuma mengandung 3 gram lemak jenuh atau lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah. Sedangkan lemak tak jenuhnya 12 gram. Lemak baik ini diperlukan tubuh kita. Minyak zaitun memiliki rasio yang sama.
Untuk membuatnya lebih sehat, pilih selai kacang tanpa garam dan oleskan pada roti gandum utuh. Mentega biasa banyak mengandung lemak jahat, tapi lemak ini bisa membantu tubuh kita menyerap vitamin penting seperti A, D, E, dan K. Kalau kamu takut badanmu akan melar, pilih mentega kocok saja karena kalorinya lebih rendah. Saus tomat mengandung semua kebaikan yang dimiliki tomat biasa. Jantungmu menyukainya, plus bisa membantu melawan stres. Yap, bener banget. Berkat antioksidan ajaib itu lagi. Kalau bisa, pilih saus tomat organik saja ya. Bahan bakunya berasal dari tomat yang ditanam secara alami, sehingga lebih kaya nutrien. Itulah yang ditemukan dalam penelitian terbaru dari Spanyol. Sebagai salah satu penghasil tomat terkemuka di dunia, mereka tentu paham apa yang mereka teliti. Cuka sari apel cocok banget ya dijadikan sebagai saus saladnya orang yang sedang diet. Selain itu, bisa menurunkan gula darah. Cuka ini juga bagus dijadikan sebagai bahan untuk mengawetkan makanan secara alami karena terbukti ampuh melawan bakteri berbahaya. Menurut sebagian orang, cuka sari apel bisa membuat kulit jadi bersih dan berbinar. Tapi cuma ada sedikit bukti ilmiah yang bisa mengonfirmasinya. Ubi tidak mengandung banyak kalori meskipun rasanya manis. Bahan makanan ini juga kaya besi, tembaga, dan kalium. Vitamin B6 membantu tubuh menghasilkan hormon bahagia serotonin. Selain itu, kamu mendapat 120% vitamin A harian yang disarankan. Kamu tahu kan zat ini amat dibutuhkan sistem imun? Ubi juga bagus melembabkan dan mencerahkan kulit. Biasanya, bakteri dan makanan bukan merupakan campuran yang pas. Nah kan, biang keroknya semua sayuran busuk di kulkas tuh. Aku lihat sendiri kok. Tapi kalau dicampur dengan sauerkraut, justru sangat klop. Kita membutuhkan bakteri yang baik tentunya agar pencernaan kita sehat. Sauerkraut membantu mengusir bakteri jahat dari usus sehingga meningkatkan fungsi pencernaanmu. Telur yang kamu santap saat sarapan sebenarnya merupakan makanan super. Telur mengandung banyak vitamin dan mineral, tapi yang paling sehat adalah telur rebus. Telur rebus mengandung lebih banyak protein dan rendah kalori daripada telur goreng maupun orak-arik. Kalau kamu makan nasi, pilih nasi merah. Saat nasi putih dimasak, kulitnya terkelupas dan bulir berasnya terbuka. Sayangnya, vitamin B dan vitamin lainnya juga terbuang hingga 80%. Selain itu, beras merah mengandung lebih banyak serat yang membuat kita kenyang. Sarden penuh dengan nutrien. Ikan ini mengandung banyak kalsium dan protein, tapi kalorinya sedikit. Harus ada protein kan untuk menjaga massa otot dan memacu pertumbuhan otot? Kalau kamu mau membuat ototmu tetap terbentuk, jangan lupa makan sarden. Aliran darahmu juga akan lebih lancar dengan mengonsumsinya. Ikan kecil lain yang juga sangat menyehatkan adalah teri. Ikan ini mengandung protein, kalsium, dan asam lemak omega 3, sama seperti ikan besar. Hei, pesan pizza teri lain kali! Coba ganti teh hitam atau kopi harianmu dengan rooibos selama beberapa minggu. Rooibos adalah tanaman yang digunakan untuk membuat teh merah. Beberapa penelitian mengemukakan, teh ini bisa membuat jantung jadi sehat, kuat, dan ginjal jadi sehat. Rooibos juga bisa jadi alternatif kalau kamu punya reaksi buruk terhadap kafein, karena teh merah tidak mengandung kafein. Plusnya lagi, kalorinya 0. Nah, kalau kamu lagi diet, cobain deh. Kalau kamu masih menghindari daging unggas merah, coba deh pikir-pikir lagi. Daging putih bisa dipastikan jadi pilihan yang sehat, jelas lah ya. Tapi bagian gelapnya mengandung hormon yang merangsang pencernaan lemak dan protein. Daging kaki ayam atau kalkun juga kaya akan asam aminotaurin. Senyawa ini diperlukan untuk menjaga metabolisme dan pencernaan yang sehat. Oat juga mengandung berbagai vitamin, ya jelaslah. Oat juga efektif menurunkan berat badan. Kaya akan serat yang membuatmu bertenaga dan kenyang. Dari biji padi-padian lain, oat mengandung lebih banyak protein dan lemak. Jadi kesimpulannya, oatmeal termasuk salah satu sarapan tersehat yang bisa kamu makan. Cara membuatnya juga cepat dan mudah.